bisnis tuh terancam bangkrut gara-gara mulai banyak utang. Nah, terus harus ngapain nih? Ada nggak solusi yang bisa dilakuin biar bisnis kalian bisa survive terus dan bisa makin besar? Nah, biasanya gue jarang bahas ini, tapi kayaknya cukup banyak juga teman-teman yang pengen tahu gimana caranya kalau misalnya lu punya utang. Jadi gue coba bakal bahas dari pengalaman gue, gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang beda ya mungkin kita nggak sama-sama amat gitu pengalamannya, tapi gue bakal cerita yang pernah gue alamin aja deh gitu, yang gue alamin seperti apa. Ya semoga dari sini bisa jadi solusi buat masalah yang kalian alami sekarang, ya. Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya, ya. Oke, sekarang gini, fair ngomong, siapa sih yang gak pusing kalau kena masalah utang? Bener gak? Itu udah puyeng banget, bener gak? Apalagi kalau udah tagihan listrik bunyi terus, bener gak? Tagihan ya berbagai macam nelfonin terus gitu kan, yang pasti itu cukup stressing sih. Makanya sebenarnya gini, fair ngomong nih, kalau misalnya lo udah terjebak, ya gue juga nggak tahu, maksudnya gue coba kasih, ya ini ya, gue kasih solusi yang pernah gue alamin ya. Tapi kalau misalnya lo belum, gitu kan, dan lo ini, gue bukan bilang utang itu jahat, tapi utang itu gini, yang pertama kali paling penting adalah lo harus tahu, ketika kalau lo punya utang, ini tuh utang produktif, apa utang konsumtif, ini yang paling penting pertama. Dan misalnya sebelumnya nih, kalian gak ada salahnya juga buat punya yang namanya dana darurat. Biasa sih gue melakukan itu. Dana darurat tuh gimana? Misalnya, jadi gini, kalau utang konsumtif nih, ini udah paling susah deh, udah jangan pernah dilakukan. Ini fair ngomong, karena utang konsumtif itu nggak ada ujungnya, bener nggak ada ujungnya, nggak bisa ngapa-ngapain, dan lu susah deh buat dari situ. Tapi kalau utang produktif itu beda cerita ya, utang produktif tuh bisa menghasilkan uang buat lu. Nah makanya maksud gue gini, lu bedain dulu utang produktif, lu bedain utang pribadi atau utang bisnis. Ini juga penting. Karena kenapa? Karena gini, kalau misalnya contoh gini, kita sebagai yang punya bisnisnya, kalau lu pusing terus, lu stuck, lu mumet, lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu nggak bisa kerja, susah juga. Makanya amannya adalah kalau buat gue pribadi, gue bakal nyimpen dana deposito yang ibaratnya tuh mencukupi buat 6 bulan gue hidup tanpa mengurangi biaya hidup, tanpa perlu ibaratnya gini, gue nggak digaji 6 bulan gue bisa hidup deh. Gitu. Kenapa kayak gitu? Karena dengan deposito itu 6 bulan itu ibaratnya kalau misalnya ada masalah dengan apapun yang gue kerjain, minimal gue bisa mikir dan gue bisa bounce back. Tapi kalau misalnya nggak ada, lu nggak punya, ada jaring pengaman lu kagak punya, makan susah, segala pusat, tenang. Gue juga pernah ngalamin kok. Ini kan maksud gue sekarang seperti itu. Dulu gue pernah juga kok yang kayak gitu ya, yang sampai ibaratnya kalau zaman gue dulu ya, zaman gue dulu itu dulu gue ngerokok, gitu kan. Dulu gue ngerokok. Itu kejadian gue pernah waktu lagi ngebangun di tahun 2011 atau 2012 deh, antar itu. Jadi sebelum benar-benar ketika gue ketemu bisnis online, naik penjualan gue segala macam, gue punya duit, gue pernah ngalamin kayak gitu. Jadi kayak di tahun itu, di mana gitu ya, gue inget tuh pengeluaran gue punya cicilan mobil yang tiap bulan harus dibayar. Oke, belum waktu itu tuh, ya maksudnya gue udah nggak tinggal sama orang tua, jadi ibaratnya gue punya beban hidup makan gue sendiri, listrik sendiri gitu kan, listrik sering bunyi, mobil gue itu kalau keluar pergi itu ngisi bensin dulu, mobil saya kan sih mobil lama, tapi ngisi bensin tuh gue inget ini, kadang ya harus milih antara gue ngisi bensin atau gue makan. Nah kan pasti pernah ada yang ngalamin kayak gini, kayak anjir ya, pernah ngalamin cicilan tiap bulan harus bayar, terus ngerokok juga iya. Jadi kayak ngerokok tuh dulu gue punya tempat, ceritanya tuh lo tau kaleng kongguan, puntung rokok di situ. Jadi kalau udah habis pun simpen di situ. Kenapa? Nanti bisa disambung. Nah, kalau rokoknya sama kan nyambung gitu masih oke lah gitu, bener nggak? Apa ya kalau kretek kan bisa panjang gitu kan. Nanti dibuka dilinting lagi, tinggal beli ini doang, tinggal beli apa tuh, papirus. Nah, ingat tuh gue tuh. Jadi gue pernah ngalamin di posisi seperti itu gitu kan. Dan ibaratnya punya utang, ya itu baru utang cicilan ya. Terus udah gitu utang barang, ambil barang buat jual, iya gitu kan. Terus udah gitu utang pribadi sih sebenarnya nggak ada, tapi bisa dibilang mobil itu adalah konsumtif juga, utang pribadi juga gitu kan. Dibilangin membantu menghasilkan enggak, jadi itu benar-benar gue pakai kadang-kadang doang gitu kan. Nah terus gimana cara lepasnya nih? Nah sebenarnya gini, ketika lo bisa bedain utang-utang itu, karena kita bisa lebih objektif dalam artian gini, gue mau kuatin di mana gitu. Misalnya gini, kayak waktu di gue ya, kan mobil itu adalah cicilan gue itu adalah salah satu beban yang sebenarnya kalau gue jual, tapi masalah gini, gue udah mobil gue harganya jatuh, kalau gue jual jadi kayak gue ruginya banyak banget gitu. Emang sih kalau kondisi gue itu sampai akhir gue bisa pertahankan, tapi kalau misalnya gue udah pusing, mungkin itu adalah salah satu hal pertama adalah lu keluarin dulu. Karena kenapa? Likuiditas itu penting buat bisnis, bener nggak? Likuiditas penting. Ketika lu punya liquid, lu punya cash, itu tuh punya darah segar yang lu bisa bikin hidup.
Bener nggak? Makanya bedain utang produktif, utang konsumtif. Nah, kalau utang konsumtif itu adalah utang-utang yang nggak nambah gaya hidup, nggak nambah duit sama sekali. Gitu. Cuman biasanya anak muda suka kena, gitu kan. Cicilan handphone lah, cicilan apalah, gitu. Gue juga dulu pernah ngalamin kok. Jadi waktu di tahun itu, iya kan pengen kan gonta-ganti handphone, gitu kan, kelihatan punya mobil, gitu kan, padahal duitnya pas-pasan. Gitu kan, itu gue pernah ngalamin, gitu kan. Sampai satu titik yang gue, udahlah gue nggak butuh gitu, gue nggak cari. Dan akhirnya ya gue pakai BlackBerry waktu itu, zaman itu udah cukup oke, tapi karena itu bisa gue pakai buat jualan dan ternyata itu menyelamatkan. Jadi lo harus bedain antara gaya sama kaya, karena katanya hidup kita terlalu singkat buat bisa menuhin dua-duanya. Jadi lo mau milih deh, lo mau gaya apa lo mau kaya, gitu kan. Ya udah, jadi nggak gaya nggak apa-apa, yang penting jadi kaya beneran, bener nggak? Nah kemudian hutang tersebut lo susun berdasarkan prioritas, gitu ya. Nah yang susun tuh gimana? Misalnya gini, zaman gue dulu tuh cicilan mobil gue ada, gue harus bayar, ya kan gue ngambil barang, gue harus bayar juga kan, ngambil barang, gitu kan. Itu pertama ngambil barang dan bayar itu adalah buat gue salah satu yang gue nggak boleh miss, karena kalau gue hilang kepercayaan, gue nggak dapat barang lagi, gue nggak bisa jualan. Bener kan? Hutang-hutang yang bunga tinggi ada nggak? Dulu ada. Gue juga hutang-hutangnya memang dibilang gede-gede banget nggak. Waktu itu cuman kayak handphone, elektronik dan segala macem yang akhirnya gue lepas gitu ya. Udah gue buang-buangin deh gitu. Gue jual-jualin deh. Rugi nggak apa-apa, karena gini, gue punya itu nggak ngasilin duit buat apa? Bener nggak? Tapi kalau gue punya itu dan itu gue ngasilin duit, ya oke, gitu kan. Nah terus selain lo, tadi kan gue bilang lo harus bedain utang bisnis, utang pribadi, terus utang konsumtif, utang produktif gitu ya. Kalau utang produktif nggak masalah, utang konsumtif yang bermasalah, bener nggak? Dan ketika lo beresin, lo berarti harus punya sumber income. Bener dong, dapat duit dari mana? Nah kalau waktu itu, gue coba nyari nih, ketika gue jualan produk segala macam, nah ada nggak celah di mana untungnya paling gede? Apakah lo retail, apakah lo langsung ke konsumen, atau kalau kemana? Nah sekarang jadi masalah gini, gue tahu buat kalian jualan online, terus gue harus gimana nih harganya banting-bantingan, ininya kayak gini, ininya kayak gitu. Guys, yang lo perlu sadar adalah tempat jualan banyak, bener nggak? Ya, lo misalnya di e-commerce ada banting-bantingan bayarnya lebih lama, ya lo bisa jualan direct kok, lo bisa bikin website sendiri kok, gitu. Zaman sekarang banyak banget kok lo bisa bikin website yang murah meriah, bisa langsung jualan gitu. Lo bisa coba nih pakai link kreator gitu, itu murah banget, gitu kan. Bahkan bisa lo coba gratis, yang penting tinggal lo niat doang, bener nggak? Kalau waktu zaman dulu gue karena produk gue suplemen mirip ke obat, dulu gue tuh nyari ke pasar, nyari ke orang yang banyak sakit, cari ke orang yang banyak tua, gue tawarin. Gue bikin kayak pemeriksaan kesehatan kayak begituan, gue jualan langsung. Dan yang namanya retail itu jauh lebih untung. Dan dari untung retail gue yang lumayan besar profitnya, disitulah gue bisa makan, gue bisa ngumpulin bayar cicilan gue bisa beli rokok, nyambung rokok batangan gue yang udah pendek-pendek itu, umurnya dari situ, karena ada sesuatu yang profitnya besar. Nah ini yang lo harus tahu. Kalau lo kagak tahu, susah. Bener nggak? Nah, terus ketika dari utang itu lu bayar, mana dulu yang harus dibayar gitu kan? Utangnya kan macam-macam nih. Nah, ingat gini, utang itu ada yang bunga berbunga, ada yang nggak, ada yang cepat, ada yang pendek. Nah, paling gampang adalah ketika lu punya masalah kayak gitu, lu beresin dari yang kalau bisa bunganya paling gede, dan kalau bisa tuh lu cepat beresin gitu. Jadi kayak yang jangka pendek, karena gini, contoh, lu punya 6 tagihan setiap bulan gitu ya. Terus 6 tagihan tiap bulan, dan tiap bulan gak berubah, malah jadi nambah 7, 8, 9, itu makin pusing. Jadi kalau bisa goalnya adalah dalam berapa bulan pertama beresin dari 6 jadi 5 nih. Dari 5 jadi 4, dari 4 jadi 3, dari 3 jadi 2, dan seterusnya. Nah itulah cara yang bisa lu lakuin gitu kan. Nah sambil diusahakan adalah lu buat hutang lu ini ada gak yang bisa mendatangkan cash flow. Meskipun kalau misalnya gue cerita kayak gini, dan buat banyak teman-teman yang kalau lagi lihat ini gara-gara pengen lepas dari hutang, misalnya hutang udah susah jadi cash flow, tapi ada nggak yang hutang jadi cash flow? Atau gini, lu nambah hutang baru ketika ini, tapi itu tuh bisa jadi cash flow yang positif, tapi lu itu harus pasti cash flow positif tuh kayak gimana? Ya contoh gini deh, sesimpel kayak gini, lu bisa beli mobilnya mungkin mobil second yang lu bisa jadiin rental, dan lu bisa jagain, dan itu bisa nambahin untung. Cuman kalau lagi berat banget, jangan. Ini mungkin udah di tengah-tengah, karena biasanya gini, orang itu gimana ya, ketika kita lagi susah duit, semua orang nggak ada. Bener, susah duit itu semua orang nggak ada, terus nggak ada solusi. Tapi ketika duit lu lagi banyak, atau kenapa orang banyak datang, nawarin duit lagi, padahal gue udah nggak butuh duit anjir, udah lebih dari cukup. Memang ya itulah manusia tuh seperti itu. Nah, kalau bisa, lu juga bisa cari sumber pendapatan lain yang nggak ada beban utang baru. Sesimpel gini, kalau zaman sekarang, lu bisa jualan, lu bisa promosi, ya coba deh, lu sambil nge-live streaming, lu jadi nge-affiliate selain barang lu sendiri. Gitu. Bisa nggak dapetin yang lain? Mana tahu dari situ bisa dapet penjualan yang lebih gede. Karena ternyata banyak juga loh seller-seller yang dapat untung lumayan dari affiliate.
Jadi intinya menurut gue adalah kalau lo lagi punya utang ya, semua tuh pasti ada masalah, semua orang pasti lagi ngalamin beratnya. Tapi ketika apa ya, maksudnya lo mencari solusinya ada kok, solusinya nggak jauh kok gitu. Tinggal kita mau nggak ngelakuinnya. Kita kalau ada yang mau tanyain, jangan lupa buat kirim di komen. Gue pengen tahu feedback dari kalian. Jangan lupa buat like dan share ke teman-teman lo yang lagi butuh tentang topik ini.